Selamat siang pemirsa, Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Edisi Kamis 29 Juni 2023, bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Pemirsa, tim redaksi kami telah menghimpun sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara untuk Anda. Berikut Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Pemirsa, puluhan umat muslim yang bertempat tinggal di kawasan Silalas, Kecamatan Medan Barat, melakukan sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1444 Hijriah di Masjid Jamik Silalas, Jalan Seydili Medan. Sholat Idul Adha dimulai pukul 7.45 waktu Indonesia Barat dan diimami oleh M. Fadli Lubis, sedangkan bertindak sebagai khatib Nurdin Rustam. Dalam khutbah, Nurdin Rustam mengatakan Idul Adha adalah ritual tahunan dalam dunia Islam sebagai suatu proses napak tilas tauhidaya atas keberagaman Nabi Ibrahim AS dengan putranya Nabi Ismail AS. Disebut Idul Kurban karena hari ini dan 3 hari berturut-turut umat Islam di seluruh dunia yang memiliki kemampuan tertentu menyembelih hewan kurban sebagai manifestasi kesyukuran atas segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih lanjut, ia juga menghimbau umat saling menghormati dan menjaga persatuan, menyikapi perbedaan jadwal Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Perbedaan demikian bukanlah perkara. Idul Adha juga harus menjadi waktu untuk menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan demi membangun kualitas diri menjadi yang lebih baik. Pantauan TVRI Sumut, bangunan Masjid Jamik Silalas Seydili ini tampak terkesan unik. Jendelanya berbentuk kecil dan terdiri dari 3 warna. Ornamen di dinding dan kubahnya juga memiliki kesan yang khas, serta mimbar tempat khatib berkhutbah terbuat dari batu yang menyatu langsung dengan bangunan masjid. Masjid yang dibangun tahun 1931 ini terletak tepat di tepi Sungai Deli yang melintas di bawah jembatan Silalas ini sampai kini masih tetap terjaga kelestariannya. Pemirsa, memasuki masa endemi COVID-19 dan ketatnya pengawasan antisipasi penyakit kuku dan mulut pada hewan berkaki 4 yang dilakukan oleh pemerintah membuat masyarakat Kota Tebing Tinggi antusias menyembelih hewan pada Idul Adha 1444 Hijriah tahun ini. Informasi selengkapnya akan disampaikan reporter TVRI Ahmad Rafiq langsung dari Tebing Tinggi. Selamat siang Rafiq, silakan dengan informasi selengkapnya. Ya, selamat siang baik Anissa dan juga pemirsa. Saat ini saya telah berada di Masjid Jamik, Kelurahan Rambung di perlintasan Sumatera di Kota Tebing Tinggi sendiri. Terlihat antusias masyarakat untuk melaksanakan kegiatan sholat Idul Adha dan juga ibadah kurban. Nah, pemirsa, Idul Adha sendiri adalah hari raya besar umat muslim yang diperingati di setiap tanggal 10 Zulhijjah tahun Hijriah ataupun ditandai dengan berakhirnya ibadah haji di Kota Mekah sendiri. Nah, peristiwa ini dikisahkan di saat Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Namun saat hendak disembelih, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggantinya dengan hewan kurban, sehingga peristiwa tersebut diperingati oleh seluruh umat muslim dengan cara menyembelih hewan kurban berupa lembu, sapi, unta, kambing, dan juga domba. Nah, pemirsa, seperti dilihat di saat ini di Masjid Jamik di Kelurahan Rambung di perlintasan Sumatera di Kota Tebing Tinggi sendiri, pemirsa, di mana para kegiatan masyarakatnya itu bersemangat bergotong royong sendiri, pemirsa, yaitu menyembelih hewan kurban, di mana terdapat hewan kurban sebanyak 9 sapi dan juga 1 ekor kambing yang disembelih, di mana telah meningkat dari tahun sebelumnya dikarenakan pada tahun ini telah berlalunya pandemi atau telah memasuki masa endemi COVID-19 dan juga telah diperketatnya pengawasan PMK dari hewan yang dikurban. Nah, pemirsa, dari informasi yang kami dapatkan dari Dinas Kominfo Kota Tebing Tinggi sendiri, terdapat 680 sapi dan juga 159 kambing yang akan disembelih di 5 kecamatan di Kota Tebing Tinggi sendiri, dikarenakan telah terhindar atau telah bebas dari penyakit PMK sendiri. Nah, pemirsa, di Masjid Jamik yang berada di perlintasan
Sumatera Kota Tebing sendiri, para masyarakatnya sangat antusias, yaitu para bapak-bapaknya sendiri ikut bergotong royong dan juga para pria remaja untuk menjembelih hewan kurban dan juga memotong setiap dagingnya. Nah, tidak kalah sendiri, para ibu-ibu juga ikut berpartisipasi dan juga para wanita remaja dengan cara menimbang dan juga membagikan daging-daging hewan kurban dalam plastik yang nanti akan dibagikan oleh panitia kurban. Nah, untuk melanjuti informasi lebih lanjut, kami telah bersama Bapak Muhammad Yahya Siregar selaku Ketua Panitia Kurban di Masjid Jamik sendiri. Nah, Pak Yahya sendiri, bagaimana tingginya antusias masyarakat dikarenakan pada tahun ini telah terbebas dari pandemi COVID-19 sendiri, Pak Yahya? Syukur alhamdulillah pada tahun ini 2023 di Masjid Jami ini bertambah 1 ekor lembu menjadi 9 ekor. Yang tahun semalam dia 8 ekor sapi. Tahun ini alhamdulillah 9 ekor, bertambah 1 ekor. Antusiasme dari masyarakat warga di sekitar Masjid Jami Kulon Rambung ini. Baik, Pak Yahya sendiri, bagaimana cara memaknai ibadah kurban sendiri yang seperti terjadi di Masjid Jamik sendiri, Pak Yahya? Bagaimana memaknai ibadah kurban dan Idul Adha sendiri, Pak Yahya? Kiranya sama kita ketahui bahwasanya ibadah kurban ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasa peduli kita sesama umat kiranya berkontribusi demi kemaslahatan umat di sekitar Masjid Jami Kulon Rambung ini. Baik, pemirsa, bahwa diketahui Hari Raya Kurban ini sendiri mempunyai 2 makna seperti dikatakan oleh Pak Yahya sendiri, di mana meningkatnya hubungan antara manusia yang berkurban terhadap Sang Pencipta dan juga yaitu meningkatnya hubungan antar manusia dengan manusia lainnya. Seperti di Masjid Jami sendiri telah dibagikannya 300 kupon kurban yang nanti dapat ditukarkan dengan daging kurban oleh panitia kurban sendiri, sehingga seluruh elemen masyarakat dapat merasakan manfaat dari daging kurban sendiri. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan kepada pemirsa dan juga Anissa di studio. Terima kasih Rafiq, selamat bertugas kembali. Pemirsa, ribuan umat muslim Desa Kelambir 5 mengikuti pawai takbir akbar Idul Adha 1444 Hijriah. Sebanyak 26 khalifah meramaikan pawai takbir akbar tersebut. Ribuan umat Islam mengikuti pawai takbir akbar pada malam Idul Adha 1444 Hijriah di Desa Kelambir 5, Hamparan Perak, Deli Serdang, Sumatera Utara pada Rabu malam. Pawai takbir akbar turut diramaikan oleh pawai obor dengan penampilan busana muslim serta pakaian adat. Selain itu juga pawai takbir akbar ini juga terlihat meriah dengan berbagai mobil hias dari 26 khalifah. Selain memeriahkan malam Idul Adha, kegiatan pawai takbir akbar juga untuk membangkitkan generasi muda dalam menyebarkan syiar Islam. Gema takbir malam Idul Adha dari para peserta pawai takbir akbar juga diikuti oleh warga sekitar yang menonton berjalannya pawai takbir akbar pada rute yang telah ditentukan. Wakil Bupati Deli Serdang Muhammad Ali Yusuf Siregar yang ikut serta dalam melepas peserta takbir akbar dengan memukul bedul tersebut mengatakan pawai takbir akbar diikuti oleh 26 khalifah. Kami ingin menyampaikan bahwa yang diprakarsai oleh Bapak Haji Wakil Arman ini luar biasa, karena dari tahun ke tahun kami lihat ini bertambah banyak dan hari ini ribuan orang dari Kecamatan Hamparan Perak, bahkan dari luar Kecamatan Hamparan Perak pun ikut andil untuk melaksanakan kegiatan ini. Kita doakan semoga kedepannya ini kegiatan ini bertambah baik lagi. Hari Raya Idul Adha merupakan hari raya dalam agama Islam yang memperingati peristiwa kurban sebagai wujud kepatuhan terhadap Allah. Hari raya ini umat muslim berkurban dengan menyembelih hewan seperti sapi dan juga kambing. Pemirsa, Jamaah Serikat Muhammadiyah telah menetapkan 1 Tasyrik tepat pada tanggal 28 Juni 2023 dan melaksanakan sholat Idul Adha di halaman Masjid Taqwa pada hari Rabu kemarin.
Jamaah Serikat Muhammadiyah menggunakan hisab wujudul hilal sebagai dasar penetapan awal bulan Zulhijjah. Maka perayaan Idul Adha tahun ini lebih cepat 1 hari dari hari yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Terlihat ratusan jamaah Muhammadiyah di Kota Pinang melaksanakan sholat Idul Adha berjamaah di halaman Masjid Taqwa di Jalan Kalapane, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Salah seorang tokoh agama dan imam sholat Idul Adha, Jamaluddin Abdul Nasution menyampaikan, adapun makna dari sholat Id Idul Adha untuk menambah semangat jiwa berkurban, serta mengambil hikmah daripada kurban yang dilaksanakan setiap tahunnya. Dan berharap dengan melaksanakan kurban dapat menghilangkan sifat-sifat kehewanan yang ada di dalam diri manusia, seperti sifat egois dan lainnya. Maka yang disembeli hewan ternak, bukan manusia. Bagaimana meningkatkan semangat dan jiwa-jiwa berkurban serta memetik hikmah daripada kurban yang dilaksanakan setiap tahunnya. Harapan kita dengan melaksanakan kurban, semoga yang paling utama itu bisa menyembelih sifat-sifat kebinatangan atau kehewanan yang ada dalam diri manusia, seperti sifat egois, sifat ingin menang sendiri, dendam dan sebagainya. Makanya yang disembelih itu adalah hewan kurban atau binatang ternak, bukan manusia. Karena kita ingin menyembelih sifat-sifat kebinatangan yang ada di. Warga Majelis Tafsir Al-Quran menyembelih ratusan hewan kurban pada perayaan Idul Adha 1444 Hijriah yang jatuh pada hari ini. Meski berbeda dengan keputusan pemerintah terkait penetapan Hari Raya Idul Adha, sejumlah organisasi dan tarekat tetap merayakannya dengan khidmat. Sejumlah organisasi dan tarekat Islam menetapkan jatuhnya Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah pada hari Rabu 28 Juni 2023. Tak hanya Muhammadiyah, warga Majelis Tafsir Al-Quran pun juga telah merayakan Idul Adha pada hari Rabu. Usai melaksanakan salat Id di pelataran Jalan Perhubungan Kecamatan Percut Seituan, ratusan warga Majelis Tafsir Al-Quran melakukan penyembelihan hewan kurban di lokasi yang telah ditetapkan. Pada tahun ini, warga Majelis Tafsir Al-Quran Sumut menyembelih hewan kurban sebanyak 116 ekor dengan rincian 92 ekor sapi dan 24 ekor kambing. Nantinya Majelis Tafsir Al-Quran akan membagikan daging hewan kurban ini kepada masyarakat Kota Medan dan sekitarnya. Sebanyak 6.000 kantong daging dengan rincian berat 4,5 kg akan dibagikan. Supono Saputro, pimpinan Majelis Tafsir Al-Quran menyebutkan, dalam perayaan Idul Adha kali ini, pihaknya mengutamakan nilai-nilai yang terkandung dalam keutamaan berkurban serta meneladani sikap ikhlas Nabi Ibrahim alaihi wasallam. Insya Allah kantongnya untuk yang disembelih di zona sini, karena ada beberapa zona tempat penyembelihan, insya Allah direncanakan 6.000 kantong, dan itu dibagi kepada jamaah MTA dan juga masyarakat secara umum, ya, insya Allah akan terbagi. Ya. Pemirsa, lebih dari 2.000 jemaah mengikuti sholat Idul Adha di lapangan sepak bola Simpang Gambir, Mandailing Natal. Jamaah Nahdlatul Ulama Kelurahan Simpang Gambir, Kecamatan Linggabayu, Kabupaten Mandailing Natal, padati lapangan sepak bola Simpang Gambir untuk melaksanakan sholat Idul Adha. Pelaksanaan sholat Id berlangsung hikmat yang diikuti ribuan jamaah yang datang ke lapangan ini. Diperkirakan jamaah yang mengikuti sholat Id ini sebanyak 2.000 orang. Terpantau jumlah jamaah bertambah dari tahun sebelumnya saat pandemi COVID-19. Panitia pelaksana sholat Id di Kelurahan Simpang Gambir mengundang khotib dari Desa Kampung Baru Simpang Gambir. Sementara pelaksanaan sholat Id di Mandailing Natal tidak hanya di lapangan, namun di daerah lainnya juga melaksanakan sholat Id di masjid. Kenapa di lapangan dibuat sholat Idul Adha? Karena dari zaman orang tua kami juga sudah dilakukan di lapangan, sampai sekarang pun masih dilakukan di lapangan. Dan kalau kita kaji secara sunnahnya pun juga untuk sholat Idul Adha ataupun sholat Idul Fitri itu memang dilakukan di lapangan. Panitia pun sudah dibentuk dari awal sampai sekarang dan cuaca pun alhamdulillah mendukung.
Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, para jamaah haji mulai melempar jumroh akobah waktu Arab Saudi. Lempar jumroh merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan pada saat ibadah haji. Dengan melemparkan batu-batu kecil ke 3 tiang yang berada dalam satu tempat bernama Kompleks Jembatan Jumroh di kota Mina yang terletak sebelah timur Mekah. Pada kegiatan lempar jumroh tersebut, para jemaah haji mengumpulkan batu-batuan dari tanah di hamparan Musdalifah, lalu melemparkannya ke jembatan jumroh. Lempar jumroh awalnya dilakukan oleh Nabi Ibrahim yang melemparkan batu ke 3 tiang yang mempresentasikan godaan untuk tidak mematuhi Allah. Setelah melakukan lempar jumroh, setiap jemaah harus memotong atau mencukur rambutnya. Pada 11, 12, dan 13 Zulhijjah, mereka harus melempar jumroh ula, jumroh wusta, dan jumroh akobah sebanyak 7 batu kerikil secara berurutan. Ritual melempar jumroh merupakan bagian penting dalam ibadah haji dan umroh yang melambangkan tindakan Nabi Ibrahim dalam pengorbanan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melontar jumroh juga mengajarkan kesabaran, ketekunan, dan tindakan untuk menolak godaan syaitan. Sangat penting bagi jemaah untuk membaca doa melontar jumroh baik jumroh akobah, wusta, dan jumroh ula. Lempar jumroh merupakan kewajiban pada saat melaksanakan ibadah haji yang dilakukan pada 11 dan ke-12 yang dilakukan secara langsung oleh jemaah. Tata cara lempar jumroh saat haji dilakukan secara berurutan, mulai dari yang pertama olah, kemudian tengah wusta, dan yang terakhir akobah. Batu yang dilemparkan ke jamarat dilakukan pada siang hari, namun jika jemaah mengalami masalah kesehatan yang menyebabkan tidak dapat melakukannya pada siang hari, maka dapat melakukannya pada malam hari. Pemirsa, malam takbiran sudah menjadi tradisi bagi kaum muslim di tanah air untuk menyambut hari raya, baik lebaran Idul Fitri maupun Idul Adha. Di Mandailing Natal, Sumatera Utara, warga melakukan pawai kendaraan di pusat kota Panjabungan dengan diiringi musik gordang, sembilan, dan hato dengan lantunan takbiran. Di Mandailing Natal, masyarakat menggelar tradisi pawai keliling kendaraan di sekitaran pusat kota Panjabungan. Pawai keliling kendaraan ini juga membawa musik gordang, sembilan, dan hatro dengan melantunkan irama musik takbiran. Takbiran keliling kendaraan ini dipusatkan dari pelataran Masjid Agung Nur Ala Nur menuju Jalan Protokol Panjabungan sampai ke Jalan Lintas Timur dan kembali ke pelataran Masjid Agung Nur Ala Nur Panjabungan. Tidak hanya orang dewasa, semarak malam takbiran ini juga diikuti oleh anak-anak. Untuk menjaga kemacetan arus lalu lintas di pusat kota, puluhan personil Polres Mandailing Natal bersiaga mengatur arus lalu lintas di setiap persimpangan jalan. Selain menjaga tali silaturahmi, pawai ini juga menjadi tradisi turun-temurun. Melaksanakan takbir keliling, Bang. Menyambut Hari Idul Adha. terus rutenya tadi kemana saja tadi, Pak? Ya, dari Masjid Agung ini sampai ke Ladang Sari, terus mutar dari Lintas Timur ke Pasar Baru, lanjut ke Masjid Agung kita ini. Terus yang ada Kita membawa mobil pribadi kita, sama ada yang bawa kereta gitu, sama ada yang orang 9 sama hatroh kita itu. Pemirsa, untuk memeriahkan malam takbiran Idul Adha 1444 Hijriah, puluhan mobil hias dan kendaraan roda 3 pawai karnaval keliling kota Aikanopan, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Pawai karnaval ini disambut antusias warga dengan mengendarai sepeda motor yang ikut mengiringi pawai takbiran. Puluhan kendaraan hias roda 4 dan roda 3 milik Pemkab Labuhan Batu Utara dan warga ikut serta dalam festival karnaval dan mengumandangkan gema takbir diiringi kendaraan pawai keliling kota Aikanopan yang dilepas Bupati Labuhan Batu Utara dari lapangan alun-alun Aikanopan. Pawai takbir yang digagas DPD BKPRMI disambut antusias warga bersama keluarga ikut serta bersama-sama pawai berkeliling kota Aikanopan.
Ketua DPD BKPRMI Labuhan Batu Utara, Haji Rory Syahputra Tambunan mengatakan, BKPRMI menggelar festival mobil hias dan pawai karnaval keliling yang bertujuan untuk syiar Islam sekaligus memeriahkan malam takbiran Idul Adha dan juga untuk menjalin silaturahmi antar sesama umat muslim dalam merayakan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Ini kita mengadakan kegiatan festival mobil hias dan takbiran keliling. Saya Kabupaten Labuhan Batu Utara memperebutkan piala Bupati dan piala Ketua DPD BKPRMI Kabupaten Labuhan Batu Utara. Pawaiannya ini tujuannya untuk syiar agama Islam agar kembali memeriahkan malam takbiran, agar masyarakat juga mendapat hiburan dan mendapatkan takbir di malam Idul Adha ini. Selain takbir pawai keliling, juga digelar pentas seni solawat dan takbir dari para siswa untuk menghibur warga yang hadir. Pemirsa, Polres Labuhan Batu serahkan sebanyak 2 dari 29 ekor hewan kurban kepada ormas Islam yang tergabung dalam Aliansi Umat dan Ormas Islam serta wartawan Labuhan Batu kemarin. Guna merayakan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah tahun 2023, sekaligus menyambut Hari Raya Bayangkara ke-77, Polres Labuhan Batu menyerahkan hewan kurban kepada perwakilan masyarakat, dalam hal ini Al-Uis dan PWI Labuhan Batu. Dalam momen perayaan Idul Adha kali ini, Polres Labuhan Batu menyediakan hewan kurban sebanyak 29 ekor, yang mana nantinya potongan daging kurban ini akan disalurkan kepada masyarakat, khususnya ke panti asuhan di Kabupaten Labuhan Batu dan Labuhan Batu Utara. Kapolres Labuhan Batu AKBP James H. Hutajulu menjelaskan, penyerahan hewan kurban presisi ini merupakan momen baik dalam merayakan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah, dan kegiatan ini juga merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam menyambut Hari Bayangkara yang ke-77. Kegiatan pada sore hari ini dilaksanakan dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah atau 2023 Masehi, dan juga sekaligus berdekatan dengan pelaksanaan Hari Bayangkara ke-77 yang jatuh pada tanggal 1 Juli 2023. Kegiatan ini merupakan kegiatan dalam rangka kegiatan kemanusiaan untuk memberikan hewan kurban kepada masyarakat untuk didistribusikan nantinya kepada masyarakat yang membutuhkan. Ketua PWI Labuhan Batu, Roni Afrizal, mewakili wartawan Labuhan Batu, mengapresiasi Polres Labuhan Batu yang sudah beberapa tahun terakhir menyerahkan langsung hewan kurban kepada perwakilan wartawan. Kami atas nama wartawan yang hari ini bertugas di wilayah Rantau Prapat, Labuhan Batu, sangat mengapresiasi penyerahan hewan kurban ini, karena ini merupakan satu momen, ada dua momen, yaitu perayaan Idul Adha dan Hari Bayangkara tahun 2023. Sekali lagi kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kapolres dan jajarannya. Semoga ini membawa satu keberkahan. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih Anda masih di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, pedagang bumbu giling di pasar tradisional Pasar Lama Panyabungan diserbu pembeli. Tingginya permintaan bumbu masak ini karena kebutuhan masyarakat untuk memasak gulai rendang setelah daging kurban dibagikan. Untuk mempermudah masyarakat memasak gulai, banyak warga di Mandailing Natal memilih bumbu giling sebagai alternatif yang mudah dan praktis untuk menyajikan kuliner. Sejumlah lapak pedagang di pasar tradisional Pasar Lama Panyabungan Mandailing Natal diserbu warga di momen Hari Raya Idul Adha, seperti penjualan bumbu masak yang sudah digiling meningkat hingga mencapai 70% di hari biasanya. Selain memudahkan memasak, bumbu giling ini salah satunya pilihan warga karena harganya yang terbilang normal.
Mengingat harga cabai dan bawang yang mengalami kenaikan, meningkatnya permintaan bumbu masakan ini karena momen Hari Raya Idul Adha, bumbu masakan ini dibutuhkan warga untuk memasak gulai rendang setelah daging kurban dibagikan. Kenaikan. Seperti apa, Bang? Seperti cabai ini kan dulunya kita jual seperempat cuma 5.000, maksudnya seperempat nyampe 5.000, sekarang udah 12 seperempat sampai kira-kira 7% naiknya. Akibat kemarau berkepanjangan menyebabkan hasil panen petani di sejumlah daerah mulai menurun. Cuaca ekstrim sejumlah harga komoditi di pasar tradisional Penyambungan Mandailing Natal mulai merangkak naik di Hari Raya Idul Adha. Menjelang Hari Raya Idul Adha, aktivitas masyarakat di pasar tradisional Penyambungan Mandailing Natal terlihat ramai. Meski harga sejumlah komoditi di pasar tradisional Penyambungan mulai merangkak naik drastis, seperti harga cabai merah dari Siborong-Borong mengalami kenaikan dari harga sebelumnya Rp25.000 menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Sedangkan harga cabai merah lokal juga mengalami kenaikan dari Rp20.000 menjadi Rp38.000 per kilogramnya. Selain cabai, harga bawang merah juga mengalami kenaikan dari harga Rp28.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Kenaikan harga ini akibat hasil panen petani mulai menurun akibat cuaca panas yang berkepanjangan dan berkurangnya stok komoditi yang datang dari luar daerah. Kenaikan ini juga dipengaruhi setiap hari besar seperti Hari Raya Idul Adha. Naiknya harga komoditi ini sudah terjadi sejak 3 hari yang lalu. Sampai 10.000 lah. Dari 25 kan 40. Berarti 15 ya? 15.000. Cabai dari mana kan? Borong-borong. Kalau DO cabai kampung 30. Udah sejak kapan naiknya, Bu? Baru 2 hari ini. Baru 2 hari ini. Nggak tentu kosong-kosong barang. Tapi kalau ini pun biasa naik. Kalau ada hari besar begini. Berapa? 36. 36. Itu ada penaikan atau gimana? Dari semalam ke sekarang naik. Naik. Harga sekarang katanya 48. Kurangin pun kebutuhan tetapnya. Iya. Besok kan ada kurban. Terus belanjanya sekali seminggu atau tiap hari, Bu? Kalau untuk kebutuhan cabenya per minggu. Akibat kenaikan harga ini, masyarakat terpaksa mengurangi pembelian bahan pokok. Pemirsa, kami masih memiliki sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, Bid Propam Polda Sumatera Utara menggelar operasi penegakan ketertiban dan disiplin atau Gaktiblin serta melakukan tes urin kepada 50 personil dan ASN usai pelaksanaan apel di lapangan hijau Mapolresta Deli Serdang. Ketua Tim Aurbinplin Sub-Biprovos Bipropam Polda Sumatera Utara, AKPF Sulistianto mengatakan, tujuan Gaktiplin merupakan program dari Bipropam Polda Sumatera Utara menjelang HUT Polri ke-77. Kegiatan ini sesuai agenda rutin yang diberi nama Giat Disiplin Presisi. Pihak Propam hanya melakukan mitigasi atau pencegahan serta mengingatkan kembali kepada seluruh personil agar tetap disiplin dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai anggota Polri. Usai memberikan arahan, kemudian tim Bid Propam Polda Sumatera Utara bersama personil Propam Polresta Deli Serdang langsung melakukan pemeriksaan kelengkapan data diri dan sikap personil Polresta Deli Serdang serta melakukan tes urin kepada personil Polresta Deli Serdang. Sementara itu, Kasih Propam Polresta Deli Serdang, Ibtu M. Teri Esvo Tarigan mengatakan, dari hasil kegiatan Gaktiplin ini tidak ditemukan pelanggaran, terutama dalam pemeriksaan urin personil, baik perwira maupun bintara. Hasilnya negatif, pihaknya sangat mengapresiasi hasil tersebut. Pemirsa, Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menggagalkan pengiriman narkoba jenis sabu-sabu seberat 10 kg. Dalam penggagalan itu juga polisi menangkap 1 orang pelaku yang diduga sebagai kurir.
Inilah rekaman detik-detik petugas kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara yang menggagalkan pengiriman narkoba jenis sabu-sabu di Kota Medan. Dalam video tersebut, petugas yang menggunakan mobil menghentikan laju kendaraan seorang pria yang diketahui bernama Okvi Rinaldi, warga Aceh Besar. Ketika diberhentikan, polisi langsung menangkap pelaku dan menggeledah kendaraannya. Usai digeledah, petugas mendapati 1 karung plastik yang isinya terdapat narkoba jenis sabu-sabu seberat 10 kg. Usai dilakukan pemeriksaan, pelaku langsung dibawa ke Polda Sumatera Utara untuk dilakukan pemeriksaan mendalam. Kasubdit Penmas Polda Sumatera Utara AKBP Hermansyah mengatakan, awalnya tim mendapat informasi dari masyarakat terkait adanya pengiriman narkoba jenis sabu-sabu dari Aceh yang akan dikirim ke Kota Medan. Mendapati laporan tersebut, pihaknya langsung melakukan penyelidikan dan didapati adanya 1 unit mobil yang melintas dengan ciri-ciri yang sama dengan informasi masyarakat tersebut. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Sumatera Utara hari ini. Saya Anissa Redi mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan juga kebersamaan Anda. Dan kami juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Selamat siang dan sampai jumpa.